Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul tentang struktur sosial dan hukum, yang dimana makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi hukum. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ayuningsi dengan nomor NPM 2429061033 dengan prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cut Nyak Dien. Struktur sosial dalam masyarakat kerap kali berdampak pada proses perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Dan hukum juga berperan dalam membentuk dan mengubah struktur sosial melalui seperangkat aturan dan kebijakan yang diterapkan. Dengan merujuk pada teori-teori sosiologis seperti solidaritas mekanik dan organik dari Emil Durkheim, serta rasionalisasi hukum oleh Max Weber. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana norma, nilai, dan kekuasaan membentuk interaksi antara struktur sosial dan hukum. Maka, makalah ini mengkaji tentang interaksi kompleks antara struktur sosial dan hukum dalam konteks kehidupan masyarakat. Latar belakang. Struktur sosial dan hukum sosial dalam masyarakat kerap kali berdampak pada proses perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Di banyak masyarakat, struktur sosial yang hierarkis dan stratifikasi sosial dapat mempengaruhi akses dan penerapan hukum. Maka tidak jarang ada kelompok yang memiliki kekuasaan yang signifikan dalam proses legislatif dan peradilan, yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Makalah ini merumuskan masalah tentang bagaimana struktur sosial mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, dan bagaimana hukum dapat mengubah atau bahkan memperkuat struktur sosial, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara struktur sosial dan hukum. Pembahasan. Pengertian struktur sosial dan hukum. Struktur sosial adalah suatu tatanan yang teratur dalam masyarakat yang terdiri dari hubungan-hubungan sosial di antara individu dan kelompok. Struktur ini menciptakan hubungan di mana individu atau kelompok berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Charles Pellomis, terdapat 10 elemen kunci dalam struktur sosial yang sebagaimana disampaikan oleh Durkheim. Yang pertama ada keyakinan dan pengetahuan, kedua ada kepedulian atau solidaritas, ketiga tujuan bersama, keempat nilai, aturan dan norma sosial, kelima ada kedudukan dan peran, keenam sistem sosial, 7. Sistem ketegangan, 8. Sarana dan alat perlengkapan sosial, dan 9. Kepemimpinan, lalu 10 ada tingkatan berdasarkan peran dan status. Untuk lebih memahami apa itu struktur sosial dapat kita gambarkan bahwa ada pada sebuah sekolah, yang dimana dapat kita lihat peran sosialnya adalah siswa yang belajar, dan ada guru yang mengajar, serta kepala sekolah yang memimpin sekolah tersebut. Maka statusnya adalah siswa, guru, kepala sekolah, serta staf yang lainnya ada pada sekolah tersebut. Kemudian ada normanya, yaitu sebagai aturan seperti keseragaman pakaian, jam belajar, dan lain sebagainya. Hukum ialah sistem aturan yang dirancang dan ditegakkan oleh institusi yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban serta keadilan. Hukum ini berfungsi untuk menetapkan standar perilaku, memberikan sanksi bagi pelanggar, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum. Maka dapat dikatakan bahwa beberapa karakteristik dalam hukum adalah ada normatif, yaitu di mana hukum menetapkan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Lalu imperatif, yaitu hukum bersifat memaksa. Lalu ada terlembaga, di mana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan oleh institusi yang berwenang. Kemudian hukum bersifat universal, di mana hukum berlaku bagi semua anggota masyarakat. Lantas, bagaimana hubungan struktur sosial dan hukum? Struktur sosial dan hukum memiliki hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan struktur sosial merupakan tempat di mana hukum itu berlaku. Struktur sosial diartikan sebagai bentuk pengorganisasian suatu kehidupan sosial, yang itu bagaimana ia menentukan hubungan antara lembaga-lembaga di masyarakat, bagaimana ia menyusun pelapisan sosialnya, serta menyusun kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Maka dapat dikatakan ada 3 konsep yang bisa digunakan dalam menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan hukum, yaitu ada konsep dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik, yang dimana konsep ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Durkheim menyimpulkan bahwa hukum merupakan cerminan solidaritas di dalam suatu masyarakat.
Pada perkembangannya, hukum bergerak dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Kedua, ada konsep rasionalisasi hukum yang dikemukakan oleh Max Weber, yang dimana ia mengemukakan bahwa hukum terbentuk dengan dua cara, yaitu aturan-aturan tersebut bisa muncul secara bertahap atau aturan tersebut diciptakan secara sengaja. Lalu yang ketiga ada konsep feodalisme negara konstitusional yang dikemukakan oleh Gianfranco Poggi, yang ia mengatakan bahwa pertumbuhan hukum tidak dilepaskan dengan perkembangan atau pertumbuhan negara modern. Menurutnya, struktur sosial dibagi menjadi 5, yaitu feodalisme, Staatsstaat, absolutisme, masyarakat sipil, dan negara konstitusional. Lalu hukum sangat terikat dengan masyarakatnya, maka tidak mungkin tipe hukum modern digunakan saat masyarakatnya feodalisme. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat sipil menjadi syarat munculnya hukum modern. Lalu, hubungan antara struktur sosial dan hukum bersifat timbal balik. Struktur sosial mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat, sementara hukum dapat mempengaruhi struktur sosial itu sendiri. Misalnya dalam hal ekonomi, adanya ketidaksetaraan ekonomi yang antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, di mana kelompok yang miskin sering kali memiliki akses yang lebih kecil terhadap sistem peradilan. Mereka mungkin tidak mampu membayar biaya hukum atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum ataupun tentang hak-hak mereka, sehingga lebih rentan terhadap ketidakadilan hukum. Maka hubungan antara struktur sosial dan hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat. Lantas, bagaimana pengaruh struktur sosial terhadap hukum? Struktur sosial memiliki pengaruh yang penting terhadap hukum dalam berbagai hal, yaitu antaranya seperti sumber norma dan nilai, yang dimana mencakup nilai sosial, norma sosial, yang dimana nilai sosial ini adalah nilai-nilai masyarakat yang tercermin dalam hukum. Contohnya seperti masyarakat yang mengedepankan keadilan akan membuat undang-undang yang lebih menekankan pada aspek keadilan. Lalu ada pada pembentukan hukum, di mana kelompok kepentingan proses legislatif itu berperan di dalamnya. Lalu ada juga penerapan hukum, yaitu pemahaman hukum, penerimaan hukum, dan penegakan hukum, di mana pemahaman hukum ini yaitu pemahaman masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budayanya. Sedangkan penerimaan hukum ialah masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan nilai dan kepentingannya. Lalu juga ada perubahan hukum, di mana pada perubahan hukum ini mencakup perubahan masyarakat, yaitu perubahan struktur sosial menyebabkan perubahan hukum. Contohnya seperti peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender dan peran perempuan dalam masyarakat lebih mengubah struktur sosial dengan lebih banyak perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja dan politik. Maka pengaruhnya pada hukum ialah seperti pengesahan undang-undang anti diskriminasi dan kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik, serta upaya untuk mengatasi kesenjangan upah berdasarkan jenis kelamin. Juga pengaruh hukum terhadap struktur sosial juga ada, yaitu antara lain ada bentuk norma dan nilainya. Hukum dianggap sebagai standar moral dan etika yang diharapkan dipenuhi oleh masyarakat. Undang-undang ini dijadikan pedoman untuk mendorong masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap penting. Contoh, undang-undang yang melarang diskriminasi ras atau jenis kelamin. Hal ini membantu membangun norma-norma sosial yang lebih komprehensif atau yang lebih inklusif. Lalu ada juga penetapan status dan peranan sosial, di mana hukum mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Juga ada pengelola konflik dan menjaga ketertiban, di mana undang-undang menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan dan pertikaian dalam masyarakat. Maka dengan cara ini, hukum membantu menjaga kestabilitas sosial dalam dan mencegah kekacauan. Ada juga mendorong perubahan sosial. Hukum dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Undang-undang baru seringkali mencerminkan perubahan nilai dan aspirasi masyarakat. Contohnya seperti gerakan hak sipil di Amerika Serikat, yang dimana berhasil mengubah undang-undang yang bersifat diskriminasi dan mengubah sosial secara signifikan. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi interaksi dalam struktur sosial dan hukum? Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain melalui tindakan, komunikasi, dan pertukaran sosial.
Jadi mana beberapa faktornya itu mempengaruhi interaksi sosial yang meliputi dari satu, ada kekuasaan, di mana kekuasaan ini merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi interaksi struktur sosial dan hukum dalam suatu masyarakat. Kekuasaan dapat kita definisikan sebagai kemampuan untuk secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain. Ada hubungan antara kekuasaan, struktur sosial, dan hukum. Di mana pada kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar, lebih tinggi, biasanya ini mempunyai pengaruh lebih besar dalam pembentukan norma dan hukum. Mereka ini dapat membuat peraturan yang menguntungkan kelompok dan mempertahankan status mereka. Di sisi lain, hukum seringkali diterapkan secara selektif, bergantung pada status sosial atau kekuasaan seseorang. Jadi ketimpangan kekuasaan dapat menyebabkan kesenjangan akses terhadap keadilan. Kelompok yang berkuasa lebih mudah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Biaya hukum yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi kelompok-kelompok yang tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk mengakses keadilan. Ketimpangan kekuasaan dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Contohnya saja seperti perusahaan besar seringkali mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebijakan dan peraturan yang melayani kepentingan bisnis mereka. Lalu perempuan dan kelompok minoritas seringkali didiskriminasi dalam sistem hukum karena kurangnya kekuasaan. Kekuasaan dan hukum ini saling berkaitan. Di satu sisi hukum membatasi kekuasaan, dan di sisi lain kekuasaan menjamin efektivitas hukum. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang berlaku padanya, yang mengatur dirinya. Lalu semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, maka semakin banyak hukum yang mengatur kehidupannya. Kedua, ada faktor ideologi. Ideologi ialah seperangkat keyakinan, nilai dan gagasan yang dianut oleh suatu kelompok ataupun masyarakat. Ideologi ini berperan sebagai landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum. Ideologi yang mendominasi dalam masyarakat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan penerapan hukum. Ada beberapa hal di mana ideologi yang paling kuat dipegang oleh banyak orang, baik masyarakat, bisa mengubah aturan-aturan yang berlaku. Yaitu ada nilai dan prinsip, di mana ideologi yang mendominasi ini menentukan nilai dan prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Hukum yang dibuat akan mencerminkan nilai-nilai. Misalnya, dalam masyarakat yang mengutamakan kebebasan individu, hukum akan lebih condong untuk melindungi hak-hak individu dan kebebasan berpendapat. Lalu ada prioritas kebijakan, di mana ideologi yang mendominasi juga mempengaruhi prioritas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Contoh, masyarakat yang menganut ideologi sosialisme, hukum dan kebijakan mungkin lebih fokus pada redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, penegakan hukum. Ideologi yang mendominasi mempengaruhi cara hukum ditegakkan. Contoh kayak masyarakat dengan ideologi otoriter, yaitu penegakan hukum mungkin lebih ketat dan represif. Sementara dalam masyarakat yang demokratis, penegakan hukum mungkin lebih transparan dan partisipatif. Selanjutnya ada keadilan sosial, di mana ideologi juga mempengaruhi konsep keadilan yang diterapkan dalam hukum. Selanjutnya ada reformasi hukum dan resistensi terhadap perubahan. Lalu juga ada perubahan sosial yang mempengaruhi faktornya, yaitu perubahan sosial adalah proses di mana perubahan terjadi dalam norma, nilai, struktur, dan institusi masyarakat. Perubahan ini dapat memicu perubahan dalam struktur sosial dan hukum, karena keduanya saling bertarik dan saling mempengaruhi. Ada beberapa perubahan sosial yang dapat memicu perubahan dalam struktur sosial dan hukum. Pertama, ada perubahan nilai dan norma, di mana pada perubahan ini di masyarakat mengakibatkan perubahan nilai dan norma masyarakat. Munculnya nilai-nilai baru mungkin memerlukan reformasi hukum agar lebih mencerminkan nilai-nilai tersebut. Kedua, ada munculnya kelompok sosial baru ataupun kelompok-kelompok baru, di mana perubahan dalam masyarakat dapat melahirkan kelompok sosial baru dengan kepentingan dan tuntutan berbeda. Kelompok-kelompok ini berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan hukum. Yang ketiga, ada perubahan peran gender. Perubahan peran gender di dalam masyarakat ini menimbulkan tuntutan kesetaraan gender dalam undang-undang. Lalu keempat, ada urbanisasi, di mana urbanisasi yang skala besar dapat menyebabkan perubahan peran gender. Contohnya kayak komunitas perkotaan yang lebih heterogen. Ini menyebabkan perubahan struktur sosial.
Hal ini dapat menyebabkan perlunya kebijakan publik dan undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan. Contoh lain dari faktor-faktor tadi adalah revolusi industri. Revolusi industri, di mana revolusi industri ini membawa perubahan besar pada struktur sosial dan ekonomi. Kedua, ada gerakan hak-hak sipil di Amerika yang berhasil mengubah undang-undang yang mendiskriminasi. Ketiga, ada revolusi digital, yang dimana revolusi digital ini sudah mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Munculnya berbagai permasalahan baru seperti perlindungan data, kejahatan siber, dan e-commerce memerlukan perubahan peraturan perundang-undangan. Lanjut, kelompok-kelompok sosial dan hukum. Menurut pandangan Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, di mana manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari interaksi yang terjadi antara satu sama lain sebagai manusia. Maka sebagai suatu kelompok sosial harus memiliki syarat-syarat, yaitu pertama, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga yang lainnya. Ketiga, terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga. Contoh kayak faktor-faktor dengan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan sama, ataupun ideologi politik yang sama, serta lain sebagainya. Keempat, ada struktur, ada perangkat kaidah-kaidah dan menghasilkan sistem tertentu. Ada contoh kasus struktur sosial dan hukum. Interaksi antara struktur sosial dan hukum ini bersifat dinamis dan kompleks, seringkali menimbulkan konflik dan menimbulkan berbagai macam masalah. Berikut ada contoh-contohnya dari sekian banyak. Pertama, ada kasus hak-hak sipil di Amerika Serikat, yang dimana pada tahun 1960-an masyarakat Amerika Serikat masih menghadapi diskriminasi yang signifikan, terutama terhadap komunitas Afrika Amerika. Struktur sosial yang ada pada saat itu menciptakan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hak suara sekalipun. Maka dalam segi hukumnya, terdapat gerakan-gerakan hak sipil yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King dan Rosa Parks, yang dimana mendorong perubahan hukum untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Hasilnya, ada pengesahan Undang-Undang Hak Sipil 1964 dan Undang-Undang Hak Suara 1965 yang melarang diskriminasi rasial dan memberikan perlindungan hak-hak sipil bagi semua warga negara yang ada di Amerika Serikat tersebut. Kedua, ada kasus hak asasi manusia di Papua, yang dimana konflik di Papua telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ini berbagai kelompok masyarakat lokal menghadapi diskriminasi dan penindasan, bahkan sesama warga negara Indonesia sekalipun. Maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia di Papua. Namun kritik terhadap pelaksanaan hukum ini masih terus berlanjut bahkan sampai saat ini. Ketiga, ada kasus pengakuan pernikahan sesama jenis di Kanada. Perubahan nilai sosial di Kanada yang semakin inklusif ini mendukung hak-hak LGBT, mempengaruhi struktur sosial di negara ini. Masyarakat semakin menerima dan menghargai keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Selanjutnya, dalam segi hukumnya pada tahun 2005, Kanada menjadi negara pertama di luar Eropa yang melegalkan pernikahan sesama jenis dengan mengesahkan undang-undang perkawinan sipil. Hukum ini memberikan hak yang sama bagi pasangan sesama jenis untuk menikah dan menikmati hak-hak pernikahan yang sama seperti pernikahan pada umumnya, pernikahan heteroseksual. Nah, contoh-contoh tadi ini menunjukkan bagaimana struktur sosial dan hukum saling contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana struktur sosial dan hukum saling mempengaruhi dan membentuk dinamika dalam masyarakat. Uraian yang ada tadi dapat kita simpulkan beberapa poin penting di dalamnya. Pertama adalah struktur sosial adalah suatu tatanan yang teratur dalam masyarakat yang terdiri dari hubungan-hubungan sosial di antara individu dan kelompok.
Hukum adalah sistem aturan yang dirancang dan ditegakkan oleh institusi yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban serta keadilan. Poin ketiga, struktur sosial dan hukum adalah dua aspek penting yang membentuk serta mengelola kehidupan dalam masyarakat. Struktur sosial mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diterima dalam masyarakat, sementara hukum dapat mempengaruhi struktur sosial itu sendiri. Selanjutnya, keempat, ada 3 konsep yang bisa digunakan dalam menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan hukum, yaitu konsep solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Kedua, ada konsep rasionalisme hukum. Ketiga, ada konsep yang dikemukakan oleh Jean Foucault-Foggi. Poin kelima, ada struktur sosial ini memiliki pengaruh penting terhadap hukum, yaitu dalam sumber norma sosial, norma nilai, pembentukan hukum, penerapan hukum, serta perubahan hukum. Poin keenam, ada hukum juga mempengaruhi struktur sosial dalam berbagai bentuk, yaitu menjaga ketertiban, mengelola konflik, dan mendorong perubahan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ini meliputi dari kekuasaan, ideologi, dan perubahan sosial. Contoh kasusnya dalam interaksi sosial ataupun dalam struktur sosial dan hukum ini yaitu perkawinan sesama jenis yang ada di Kanada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.